Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nurkolifah dengan NIM 2500022342019 akan memberikan tutorial mengenai overlay pada ArcGIS untuk memenuhi tugas mata kuliah GIS dengan pengampu Dr. Insinyur Mursid Raharjo. Baik, overlay sendiri itu untuk menggabungkan informasi serta menilai, dan kita akan memberikan penghargaan pada faktor-faktor resiko atau kecenderungan. Kita buka file yang sudah saya siapkan, jadi untuk simulasi overlay. Tujuan dari overlay sendiri itu untuk menganalisis kecenderungan suatu wilayah mengenai faktor risiko dari suatu penyakit. Yang harus kita siapkan yaitu peta SHP serta pengetahuan mengenai faktor-faktor risiko, karena nantinya kita akan memberikan skor atau penghargaan dari setiap faktor risiko untuk menilai kecenderungan suatu wilayah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh mengenai faktor resiko dari demam berdarah, yaitu suhu, kelembapan, dan kontainer indeks pada Kota Semarang dengan unit analisisnya yaitu kecamatan. Baik, langsung aja kita open atribut tabel. Oke. Open atribut tabel yang pertama yaitu kita melihat ada suhu. Suhu ini kita dapatkan ketika kita sudah melakukan penelitian. Jadi ini suhu yang saya dapatkan dari beberapa kecamatan yang ada di Kota Semarang. Kita akan memasukkan dari skor suhu, kita nanti bisa add field untuk menambahkan ini, kita pindahkan ke sini supaya nanti dapat mempermudah. Jadi untuk suhu sendiri dapat kita ketahui jika nyamuk Aedes aegypti itu sangat aktif atau sangat baik itu jika berkembang pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius. Jadi nanti kita akan beri skor 5, untuk 28 sampai 30 derajat Celcius kita beri skor 3, dan lebih dari 30 derajat Celcius kita beri skor 1. Kita open editing dulu ya. Start editing. Maaf, agak lama. Oke, kita open atribut tabel lagi. Untuk suhu, kita bisa langsung menggunakan select by attribute. Oke, untuk suhu lebih dari 30, kita akan beri skor 1. Langsung field kalkulator, kita beri skor 1. Oke. Proses, oke, sudah masuk ya. Langsung kita ke selanjutnya. Select by attribute, suhu. Untuk suhu yang lebih dari 28 dan suhu kurang dari sama dengan 30. Oke. Kita akan beri skor 3. Dan untuk suhu 25 sampai 28 kita beri skor 5. Oke, sudah. 25 termasuk ke dalam 5. Baik, sudah. Kita stop editing. Yes. Setelah itu kita ke kelembapan. Kita akan memberikan skor dari kelembapan.
Fill. Oke, kita pindah ke sini biar nanti mempermudah. Oke, kita hidupkan start editing seperti biasa. Kelembapan sendiri akan kita berikan hakikat atau berikan skor untuk lebih dari sama dengan 80, akan kita beri skor 5, 70 sampai 79 kita beri skor 3, dan kurang dari 70 kita beri skor 1. Kelembapan lebih dari sama dengan 80. Kita beri skor 5. Oke. Sekarang untuk kelembapan skor dari 70 sampai 79 kita beri skor 3, lebih dari sama dengan 70, and kelembapan sampai 79 ya, kurang dari sama dengan 79. Play. Oke, maaf, kelembapannya pindah sini, kita pindah sini. Ya, bisa pindah-pindah. Maaf, kenapa tadi berpindah saya juga. Oke, langsung saja kita beri skor. Skornya 3. Oke, dan kurang dari 70 skor 1. Kelembapan kurang dari 70. Apply. Kita akan beri skor 1. Oke, Oke, sudah selesai. Kita stop editing seperti biasa. Lanjut kita ke CI. Container index ya, open attribute tabel. Oke, kita tambahkan skor CI. Kita start editing. Oke. Untuk CI sendiri dengan kontainer indeks kurang dari 5 kita beri skor 1, 5 sampai 9 kita beri skor 3, dan lebih dari sama dengan 10 kita beri skor 5. Oke, CI, Library Attribute, kontainer indeks, lebih dari 10. Oke, kita beri skor 5. Untuk 5 sampai 9 kita beri skor 3. Lebih dari 5. And CI
kurang dari sama dengan 9. Oke, kita beri skor 3. Dan untuk kurang dari 5 kita beri skor 1. Kurang dari 5 kita beri oh, ini tadi kok berubah. Ini tadi kita beri skor 1 ya. Baik, semuanya sudah memiliki skor masing-masing. Selanjutnya kita stop editing. Untuk overlay sendiri, kita ke geoprocessing, intersect, kemudian kita bisa menambahkan suhu apa saja yang akan kita analisis, kelembapan, dan CI. Dalam hal ini yang akan kita analisis yaitu suhu, kelembapan, dan container index. Kita akan menyimpan di mana? Boleh kita simpan di folder dengan nama overlay gitu ya. Save, langsung aja kita pencet OK. Bentar, masih proses. Coba kita ulangi. Intersect, kita bikin besar saja. Kita masukkan suhu, kita masukkan kelembapan, kita masukkan container index. Sudah, kita simpan di sini saja, tidak apa-apa. Ya. Oke, oh ini udah muncul. Nah, baik. Oke, udah muncul ya. Ini intersect-nya. Kita open atribut tabel, coba. Baik, sudah muncul semuanya ya. Karena jadi satu, jadi tabelnya menjadi banyak. Oke, kita kasih nama, kita ganti namanya jadi peta overlay. Oke. Oke, setelah itu kita boleh open atribut tabel di sini. Jadi nanti kita akan memberikan atau untuk menilai resiko, kita akan menambahkan skor dari container index, skor dari suhu, dan skor dari kelembapan ya. Jadi kita perlu tambah di sini, add field, jumlah skor. Oke, oke, jumlah skor ya. Oke, jumlah skor langsung aja kita menggunakan kalkulator. Jumlah skor kita dapatkan dari apa? Jumlah skor kita dapatkan dari skor suhu ditambah dengan skor kelembapan ditambah dengan skor container index. Oke. Oke, sudah didapatkan jumlah skor. Kemudian kita akan mengetahui resiko. Jadi kita akan add field, kita resiko. Oke, untuk resiko sendiri nanti kita akan membagi jika lebih dari sama dengan 10 akan kita jadikan resiko tinggi dari 6 kurang dari
6 sampai 10 kita jadikan resiko sedang dan kurang 1 sampai 5 kita jadikan resiko rendah gitu ya. Oke, kita dapat select by attribute. Oke, jumlah skor. Jika jumlah skornya lebih dari 10, yang jumlah skornya lebih dari 10, kita bisa menuliskan risiko tinggi. Oh, oke, maaf, sebentar. Kita delete dulu. Untuk risikonya, Hatfield, risiko. Jangan lupa pilihnya teks ya, karena nanti kita akan menjadikan tinggi, sedang, rendah. Oke, kita pilih oke. Ya, kalkulator. Untuk risiko, kita jadikan tinggi. Ya, bisa ya. Untuk resiko kita jadikan tinggi. Lanjut, untuk skor 6 sampai 10 kita jadikan sedang. Select by attribute. Jumlah skor lebih dari 5 ya, berarti lebih dari 5. And jumlah skor kurang dari sama dengan 10. Apply. Oke. Untuk itu kita pilih kalkulator, kita jadikan resikonya sedang. Oke. Selanjutnya 1 sampai 5 kita kategorikan ke resiko rendah. Kurang dari sama dengan 5, kita jadikan resiko rendah. Oke, sudah ada semuanya ya. Kita bisa back. Kita bisa melihat dari peta ini. Nah, untuk di sini kita di kategori, kita bisa melihat dari risiko ya. Dari risiko, kemudian kita untuk ini bisa dicoret aja. Kita bisa nanti bisa memilih warna, kemudian kita pilih add value. Untuk warna saya memilih ini aja karena biar gampang ya. Merah, kuning, hijau. Jadi nanti bisa kelihatan kalau merah tinggi, kuning sedang. Oh, balik ya. Rendah, ini aja. Ini aja ya. Untuk rendah hijau, kuning sedang, merah tinggi. Oke, add value. Sudah ya, langsung kita pencet oke. Nah, jadi ini bisa terlihat ya, bentar. Open atribut tabel biar nggak ada yang masih biru-biru, kita pencet sini, pojok sini. Oke. Oke, jadi ini udah bisa terlihat. Kita biar lebih gampang kita munculkan labelnya ya. Oke, udah didapatkan. Jadi semuanya, oh, kita ubah lagi aja ya, supaya warnanya kita ubah biar enak. Untuk
Ubah warnanya. Oke, udah ya. Jadi supaya enak, jadi yang tinggi kita buat merah, yang rendah kita buat hijau, dan yang sedang kita buat kuning. Jadi sudah terlihat dari data-data yang sudah kita olah, kecamatan dengan kecenderungan paling rendah, dengan faktor resiko paling rendah yaitu Mijen dan Gajah Mungkur, dengan kecenderungan sedang yaitu Ngalian, Gunung Pati, Semarang Utara, dan Gayam Sari, dan untuk yang lain dan Candi Sari, dan untuk yang lainnya memiliki kecenderungan tinggi. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.